Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, apa kabarnya? Terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan opini Bagas Pujialaksono Widyakanigara, dosen Universitas Gadjah Mada, mengenai kemelut Demokrat. Benarkah Anas Urbaningrum dulu dikudeta? Saya, Bagas Pujialaksono, kenal baik dengan Anas Urbaningrum. Beberapa kali ketemu dia di Jogja dan Jakarta. Dia memanggil saya Mas Bagas. Walau pertemuan saya dengan Anas sangat terbatas setelah ada kasus korupsi menimpanya, saya mengikuti terus perkembangannya lewat media. Antara percaya dan tidak, lebih-lebih Anas pernah bersumpah siap digantung di Tugu Monas jika terbukti korupsi. Saya harus percaya bahwa Anas hanyalah seorang korupsi. Sangat gaduh di level politik akibat kasus Anas Urbaningrum. Bahkan sampai ke telinga saya kalau Anas sebenarnya sedang dikudeta. Logikanya bagaimana? Anas jelas terbukti korupsi dan memang harus dipenjara. Apa kaitannya dengan kudeta? Pada saat itu memang susah menduga bahwa ada upaya kudeta untuk menyingkirkan Anas Urbaningrum. Namun dengan berjalannya waktu, dugaan kudeta itu menjadi masuk akal. Siapa yang mengkudeta Anas dan apa kepentingannya? Waktu telah menjawab dengan jujur apa adanya. Silahkan dinilai sendiri. Apalagi baru-baru ini muncul berita bahwa Megawati Soekarnoputri telah kecolongan 2 kali di tahun 2004. Kudeta itu banyak ragamnya. Bisa dalam bentuk pengkhianatan atau pemecatan kader-kader parpol secara semena-mena. Tindak kejahatan korupsi di internal Partai Demokrat pada saat itu, Anas hanyalah salah satu pelakunya. Sekalipun Demokrat sudah membuat iklan di media yang bunyinya "katakan tidak pada korupsi", ternyata korupsi tetap jalan terus. Iklan itu hanya bohong-bohongan yang tujuannya mengelabui rakyat Indonesia. Suatu bentuk pencitraan politik pepesan kosong. Hebohnya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader Demokrat pada masa lalu hingga sekarang masih bisa dilihat dengan jelas, yaitu Candi Hambalang alias proyek mangkrak. Masih kurang, perabotan rumah tangga inventaris negara juga ludes diangkut pulang ke rumah. Sungguh memalukan. Korupsi adalah kudeta, yaitu mengkudeta amanah dan kepercayaan rakyat Indonesia. Tidak perlu ada upaya politik pencitraan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia, karena akan mencitra dengan sendirinya. Kudeta pada Anas Urbaningrum patut diduga dengan memanfaatkan kondisi Anas yang lagi apes saat itu, yang dilakukan oleh oknum Demokrat yang getol membangun politik dinasti. Tokoh reformis? Karir politik Anas Urbaningrum di Partai Demokrat tamat. Namun, Candi Hambalang masih lantang bersuara hingga hari ini. Apparently, keadilan belum tuntas. The show must go on. Saya tidak sedang membela Anas Urbaningrum. Bagi saya, Anas hanyalah seorang koruptor yang pantas dipenjara. Yang menarik bagi saya adalah istilah kudeta. Sekarang muncul lagi. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah kudeta adalah tradisi internal Demokrat? Bukannya jargon-jargonnya adalah demokrasi. Kok kudeta? Jika iklim demokrasi betul-betul ditegakkan di internal parpol, maka setiap permasalahan internal parpol bisa diselesaikan dengan pendekatan yang humanis, penuh kekeluargaan, yang mengedepankan dialog. Bukan malah curhat ke publik lewat media merasa dizolimi. Yang zolim siapa? Tampak tegas dan garang, walau tidak menakutkan, ketika kepentingan keluarganya terganggu, terusik, sehingga main pecat seenaknya. Namun saat ada TKI dan TKW disiksa oleh majikannya di luar negeri, seketika menjadi pelongok-pelongok tak berdaya. Demi rakyat? Ingat, partai politik di era demokrasi saat ini harus terbuka dengan tata kelola parpol yang modern. Permasalahan internal partai politik di Indonesia itu klasik, yaitu krisis kepemimpinan, tata kelola parpol yang amburadul, dan politik dinasti. Politik dinasti adalah gaya politik angon bebek, di mana sang penguasa partai beserta keluarganya di depan, diikuti bebek-bebek malang di belakangnya. Politik dinasti adalah bentuk pembodohan yang sistemik dan sistematis dalam percaturan perpolitikan di Indonesia.
Patron kebohongan selalu melekat karena itu jati diri. Sialnya, patron kebohongan itu dipatronkan ke orang lain agar terkesan dirinya humble dan karismatik. Ada hal penting yang saya tandai atas gonjang-ganjing Partai Demokrat saat ini. Pertama, membunuh karakter seseorang di ruang-ruang publik seenaknya sendiri. Tidak ada penghormatan atas etika dan moral dalam perilaku politiknya. Kedua, mendiskreditkan pemerintah secara birokratis dan politis. Mungkin teringat masa lalu saat ada parpol yang lagi gonjang-ganjing dan ada dugaan keterlibatan sang penguasa. Kilas balik Demokrat saat pemilihan legislatif 2009, 20%, 2014, 10%, dan 2019, 7% di parlemen. Kalau saya asumsikan, Pak SBY adalah figur rujukan Demokrat, dan popularitasnya bertahan sampai 2019. Maka merosotnya suara Demokrat karena badai korupsi yang dilakukan kader-kader Demokrat termasuk Anas Urbaningrum. Jika ternyata popularitas SBY terdegradasi hingga 2019, maka merosotnya perolehan suara Demokrat di parlemen karena merosotnya popularitas SBY dan badai korupsi. Namun, kalau ternyata popularitas SBY biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, maka jelas, selain badai korupsi, ada anomali pada pemilu 2009. Jika suatu parpol mengalami krisis kepemimpinan, pudarnya popularitas figur rujukan dan carut-marutnya tata kelola partai, Kongres luar biasa adalah suatu keharusan dalam menyelamatkan partai dan membuang sukerta yang ada di dalam partai politik. Partai politik merujuk pada figur tertentu. Bagi saya tidak masalah, asal keterkaitannya karena ideologi. Namun jika hanya menjual figur, ya parpolnya runtuh bersama runtuhnya figur rujukan. Orang yang hobinya bikin museum adalah orang yang gila hormat dan mengabdi pada keabadian. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kebaikan akan selalu dikenang rakyat. Bung Karno tidak pernah bikin museum, tapi beliau selalu di hati rakyat Indonesia. Karena perjuangannya yang luar biasa, membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan dan karya monumentalnya, yaitu Pancasila. Tagarians, demikian opini Bagas Pujalaksono Widiakanigara, dosen Universitas Gadjah Mada, mengenai kemelut Demokrat, benarkah Anas Urbaningrum dulu dikudeta? Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.